rezeki. Jangan pesan-pesan ya. Tadi kita udah jelasin berbagai macam jenis bunganya. Nah, tapi bagaimana sih cara merangkai bunganya? Nah, tekniknya bermacam-macam. Nah, ini kita akan bocorin teknik dari floris kita untuk masang bunga di vas bunga. Oke, sebelum kita jelasin, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita biar kalian tetap dapat informasi update-update tentang seputar dunia dekor. Oke, kali ini saya akan jelaskan untuk pemasangan merangkai bunga di vas bunga. Nah, kita ada dua vas bunga kanan kiri. Ini vas bunga pendek yang nanti akan kita rangkai. Kita bagaimana cara masang merangkai bunga nanti kita lihat. Jadi vas bunganya ini masih kosong semacam ini. Nanti kita akan kasih namanya savana. Tadi yang udah kita jelasin savana itu apa. Nanti langsung kita pasang di sini. Tekniknya seperti ini. Jadi savananya yang sudah kita rendam dengan air, yang sudah penuh dengan air, kita masukkan ke plastik. Nah, fungsinya biar kuat. Setelah itu kita tali di bidangnya ini. Bisa maju nanti kita tali di sini. Jadi kita pakai sekrup, kasih sekrup biar apa itu untuk ininya nggak lari-lari ya, savananya biar nggak lari-lari. Macam-macam teman-teman, saya lihat ada beberapa teknik yang teman-teman bisa gunakan. Saya juga pernah melihat teman-teman dekor itu tidak menggunakan sekrup, takut ininya rusak. Jadi bisa pakai solasi yang besar bening kayak gitu. Ini cuman cukup disolasi kayak gini cukup, bisa enggak apa-apa. Nah, ini kalau pengen tebel jadi bisa dikasih 2 kali lipatnya, bisa tinggi kayak gini. Nah, semacam itu sudah nanti teman-teman sudah bisa dipakai. Kalau kita pakai sekrup sama tali rafia semacam ini, kita tali bentuk silang gini biar mereka enggak biar savannya ini enggak rubah. Di saat nancep-nancepin bunganya kuat sekali. Oke, kita langsung aja untuk merangkai bunganya. Oke, ini langsung kita rangkai bunganya. Untuk rangkai bunga yang perlu disiapkan adalah tentunya adalah bunga, terus bidang sama propertinya atau perlengkapannya. Kalian harus punya gunting potong khusus bunga. Macamnya ada banyak, kalian bisa beli di toko bangunan, bisa beli di toko bunga. Semacam ini gunting potongnya. Saya punya 2 jenis, semacam ini atau semacam ini sama aja. Kalian mau nyaman yang mana? Kalian harus gunakan untuk gunting potong khusus bunga. Oke, kita jelaskan untuk pemasangannya. Awalnya kita pakai daun dulu, langsung pasang aja enggak apa-apa, sambil jalan. Jadi untuk awal kita bisa pakai daun. Nah, jadi yang sudah kita sebutin tadi macam daunnya bisa macam-macam tergantung selera kita ya. Jadi ini kita pakai daun pilo untuk blocking di bawahnya. Nah, nanti selain pilo bisa gunakan macam-macam. Kalau mungkin mereka teman-teman teksturnya nggak suka dengan pilo, bisa pakai sirip Belanda. Nah, jadi tergantung floris itu tergantung emosional kita atau keinginan kita, pengennya tekniknya semacam apa, seperti apa. Macamnya banyak sekali, teknik pemasangannya atau motifnya macam-macam, bebas. Kalian bisa caranya kalian bisa browsing lihat-lihat, oh pengen seperti apa sih bentuk motifnya. Nah, setelah pilo untuk blocking besar bisa langsung jalan aja mas, gak apa-apa. Langsung kita bisa pakai daun-daun lainnya dulu untuk dasar. Ada ini kita pakai cemara, terus ini daun LL. Nah, jangan lupa nanti saat mau ditancapkan dipotong dulu. Motongnya jadi jangan gini, motongnya harus agak miring gini biar lancip, biar kita mudah nempelinya. Oke, setelah kalau daun sudah, baru pasang aksen lainnya. Terserah kalian mau tekniknya seperti apa. Ini saya pakai beberapa bunga yang sudah ready, sudah kita siapin. Karena konsep kita dekor kita adalah rustic, jadi pemasangan bunga kita lebih acak ya, lebih biar terkesan natural kita bikin lebih acak. Ada juga teman-teman yang kadang pernah lihat rangkai bunganya itu bergerombol-gerombol.
Jadi itu biasanya buat teknik dekor-dekor yang mungkin lebih cenderung Jawa kayak gitu ya. Tapi tidak apa-apa, semuanya bisa dipakai. Yang penting semuanya tergantung keinginan teman-teman pengen konsepnya seperti apa. Kalau merangkai bunga, cuman paling nggak kita kasih tahu ininya apa aja, mungkin dasar yang tadi udah kita jelaskan. Mungkin pertama kita pasang buat blocking untuk dasarnya dulu. Setelah itu baru kita tancapin beberapa bunga lainnya. Nah, gitu. Nah, untuk bunga lainnya ini kita bikin teksturnya panjang pendeknya kita atur. Yang tengah mungkin bisa lebih tinggi, terus yang ke bawah ini lebih pendek biar teksturnya biar bisa oval atau bulat semacam ini. Jadi yang tengah ini mungkin lebih tinggi, yang bawahnya bisa pendek. Terus untuk peacock semacam ini kan misalnya kalau dipakai untuk tengah bisa penuh, bisa pakai untuk penuh. Tapi misalkan kita pakai pendek, kita potong ini, kita ambil yang sininya aja. Nah kayak gini, kita potong ini, potong pendek gini, baru kita tancapkan di yang paling pendek sini. Yang ininya juga nggak usah bisa dibuang, kita bisa pakai lagi. Jadi bisa satu bunga ini bisa dipakai 2 kali. Nah untuk tekniknya sih mudah, tinggal kita atur bagaimana kita blok dulu, misalkan putih-putih dulu, habis kita kasih aksen warna lainnya. Kalau misalkan ada klien yang pengen warnanya cenderung warna ungu, ya udah kita kasih tekstur warna ungu. Misalkan cenderung putih semua, ya udah kita kasih hijau dan putih aja. Atau mungkin aksennya pakai warna-warna yang peach atau warna-warna yang muda, jadi biar cenderung soft. Simpel, ini sudah hampir jadi. Karena lagi ini sebelah sini dikasih aster sedikit. Kayak gitu. Jadi saya lihat teman-teman, jadi pokok intinya yang atas itu lebih tinggi, yang ini lebih pendek kalau pasang pas bunga, jadi biar terkesan oval kayak gini. Kadang kita perlu tekstur lain yang biar tambah lebih bagus ya. Mungkin kita misalkan bisa gunakan sedap malam ini untuk aksennya ya. Jadi biar tidak monoton ini, kita nanti bisa tambah sedap malam untuk aksennya. Kita atur nggak usah terlalu panjang banget, yang penting bisa ada tekstur keluar kayak gitu. Jadi ada tekstur. Nah semacam itu nanti bisa atur, ada teksturnya lebih terkesan natural. Jadi cuman mungkin bisa dipakai 3 atau 4 gitu. Yang di sini ada apa? Patah. Kalaupun patah nggak apa-apa, teman-teman bisa potong lagi. Nah, bisa potong lagi, kita atur. Nah. Kayak gitu. Nah ini udah jadi tas bunga. Ini untuk bisa untuk 2 sisi atau beberapa sisi. 2 sisi ini bisa sisi depan atau ini juga, sini juga sisi depan. Jadi vas-vas bunga yang bisa 2 sisi ini biasanya dipakai untuk 2 tempat ya. Jadi misal di tengah gitu, ini bisa dilihat dari sisi kanan
atau dari sisi kiri tetap bisa. Ada juga yang kadang pemasangannya hanya separuh, jadi belakangnya ini kita bikin kasih daun kering separuh ini. Jadi kalau tadi kita pakai untuk dua sisi, sekarang kita pasang teknik vas bunga yang hanya untuk satu sisi di depan, satu sisi depan. Nah misalkan semacam ini. Nah, ini nanti kita jadi bunganya kalau ini tadi kan dua sisi, kanan dan kiri bisa dilihat dari berbagai sisi gini, sini atau sini bisa dilihat tadi. Nah kalau ini kita bikin untuk satu sisi di depan aja. Nah biasanya kalau teknik rustic saya sering gunakan ini, namanya adalah daun kering, namanya daun palem, bisa kita gunakan untuk ini. Jadi ini untuk pembatas sisi yang paling belakang. Nah kayak gini. Nah, terus baru kita blocking, kasih daunnya gitu. Oke. Kalau tadi kita pakai daun pilu, ini sekarang kita pakai daun andong namanya. Oke. Setelah itu baru kita pasang beberapa bunganya. Nah, kalau yang bawah tadi kayak samping kita pakai cemar aja enggak apa-apa. Cemar aja. Sininya kita bisa pakai cemara. Jadi terserah kalian sih, kalau blok daunnya bisa pakai cemara, terserah. Ya, kalaupun mungkin pengen lebih agak tebel, bisa ditambahi daun lagi. Kita pakai daun pilau. Oke. Karena pilau sering dipakai karena apa? Karena teksturnya dia bisa blockingnya lebih, tekstur blockingnya lebih banyak. Jadi kan kayak sudah terlihat rumpun sekali. Terus habis itu baru kita pakai kayak bunga-bunga lainnya. Kita pakai peacock putih. Jadi peacock putih ini fungsinya untuk biar setelah ada hijau-hijaunya, apa itu blok dasar hijau, peacock putih ini untuk blok totalnya. Jadi peacock putih udah kita masukin, habis itu kita kasih aksen-aksen bunga lainnya biar teksturnya dapat. Aksennya lainnya bisa pakai mawar, bisa pakai aster. Kebetulan mawar kita habis, hari ini kita pakai aster aja enggak apa-apa. Nah, ini kita pakai aster. Oke, nah, jadi suhu dikit aja biar lebih manis. Kalau di sini teman-teman lihat kosong, kalau teman-teman bisa tambahin di sini putih-putih, sini tambahin putih, tapi lebih pendek ini. Nah, itu kasih aster
atau trisan yang lebih putih. Jadi biar sini kelihatan, ini kan masih kosong nih, ini bisa ditambahin di sini sebelah, tetapi lebih pendek. Nah, ini kan lebih cakep nih. Sini juga tambah sedikit, sama sini sedikit. Nah, jangan panjang, jadi lebih pendek untuk bajunya sebelah sini. Oke, ya udah, tadi sudah jadi. Ini buat rangkai bunga untuk dua vas bunga dengan dua teknik. Yang mungkin yang satu bisa dilihat kita untuk dua sisi, jadi bisa dilihat dari sisi sebelah sini seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dua sisi, di sini dan di sini. Jadi dilihatnya kalau ini hanya untuk satu sisi, jadi kelihatannya kosong. Jadi biasanya untuk hanya terlihat tampak depan satu sisi aja. Oke, itu teman-teman teknik merangkai bunga dari kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen buat channel YouTube kita, biar kalian dapat update-update video terbaru kita. Oke, sampai ketemu di trik dekor selanjutnya.